Perhatikan gambar berikut. Terdiri dari bagian-bagian apa saja pohon tersebut? Kita lihat. Ternyata ada ranting, akar, daun, dan batang. Bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut dirangkai hingga membentuk sebuah pohon yang indah, bukan? Nah, lalu bagaimana dengan teks? Apakah unsur-unsur pembentuknya? Saya rasa teks juga dibentuk dari sebuah unsur atau bagian-bagian. Sebuah teks yang menarik atau yang sesuai, di dalamnya ada unsur pembentuk. Semangat belajar semuanya! Bertemu lagi bersama saya, Yanti, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan belajar materi mengenai unsur-unsur dalam sebuah karya sastra modern. Dalam sebuah karya sastra modern, yaitu teks puisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis unsur pembangun dalam puisi. Tujuan kita mempelajari hari ini yaitu menganalisis diksi, menentukan imaji, mengidentifikasi kata konkret, dan menentukan rima atau ritma. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat menguasai semuanya. Unsur pembangun dalam puisi yang pertama ada diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang digunakan penyair pada sebuah karyanya. Diksi dipakai agar mewakili makna yang akan disampaikan serta dapat menimbulkan efek estetis atau keindahan. Selain itu, kata dipilih berdasarkan pertimbangan dari aspek makna, aspek pengucapan, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Diksi itu sendiri muncul karena adanya makna kias atau konotatif, lambang atau simbol, persamaan bunyi atau rima. Nah, sementara makna konotatif sendiri atau makna kias memiliki arti yaitu makna yang bukan artian yang sebenarnya. Simpulannya bisa dikatakan sebagai makna pinjaman. Nah, ada contoh puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Sudah saya tandai, Aku binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Pada kata binatang jalang dan kumpulannya terbuang, ini adalah kata yang memiliki makna kias atau kata yang memiliki makna konotatif. Binatang jalang memiliki arti yaitu orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau orang yang selalu memberontak. Maka dikatakan binatang jalang. Sementara kumpulannya terbuang, nah orang yang selalu memberontak biasanya di kehidupan nyata dia tidak diakui ya. Jadi di sini dipilihlah diksi kumpulannya terbuang. Sementara yang kedua, lambang atau simbol. Lambang yaitu penggantian suatu hal atau benda dengan benda lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, atau bersifat universal. Nah, untuk lambang sendiri, contohnya ada bendera, yaitu identitas negara, ada bersalaman, lambang dari pertemuan atau perpisahan, atau persahabatan juga bisa. Sementara untuk contohnya ada kata kandang. Kandang adalah lambang dari rumah atau artinya rumah. Yang ketiga, persamaan bunyi atau ritma. Pada puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Tuhanku dalam termengu, aku masih menyebut namamu. Nah, di sini diberikan penekanan pada akhir, pada bunyi akhirnya. Tuhanku termangu namamu, susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, aku mengetuk bentuk remuk.
Ya, ini adalah persamaan bunyi atau rima. Persamaan bunyi atau rima dibagi menjadi dua, ada secara vertikal dan ada juga secara horizontal. Yang secara vertikal dibagi menjadi 4, yaitu rima berpola sejajar, AAAA, berpola kembar, AABB, berpeluk, ABBA, bersilang, ABAB. Untuk yang berpola sejajar, kita bisa lihat contohnya, aku lalai di hari pagi, beta tengah, dia telah pergi, kini hidup meracuni lagi, hati beta hancur lagi. Kita bisa lihat bunyi akhirnya di sini sama, pergi, pergi, lagi, berarti polanya AA. Rima kembar kita lihat berarti lari pertama dan lari kedua sama, lari ketiga dan lari keempat sama. Berantau, kemarau, kering, dan ranting. Rima berpeluk di sini A, AB, BA. Nah, yang samanya lari pertama dan lari keempat, lari kedua dan lari ketiga. Ada di lengkung cahaya berhias bintang. Terus engkau menantikan ikan datang. Ya. Yang lari kedua, cahaya bulan di ombak menitik. Lari ketiga, embun berdikit turun merintik. Nah, terakhir ada rima bersilang berpola ABAB. Pagiku hilang sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Ya. Untuk bunyi yang samanya melayang, terus ada membayang, pergi, dan tinggi. Yang kedua, persamaan bunyi atau rima secara horizontal. Untuk secara horizontal dibagi menjadi dua, ada aliterasi dan asonansi. Aliterasi yaitu persamaan konsonan pada setiap kata atau pada setiap larik atau baris, sementara asonansi persamaan bunyi vokal pada akhir kata dalam satu baris. Contoh untuk aliterasi menyeramkan bagikan lilin yang mematikan. Ada bunyi konsonan yang diulang-ulang. Sementara asonansi dika, sika, buka, luka, suka, duka. Di sini dalam satu kata ada bunyi vokal. Untuk contoh-contoh bisa dibaca dan dipahami. Nah, imaji, jenis-jenis imaji dibagi menjadi 3. Ada imaji visual, imaji auditif, imaji taktil. Sementara untuk imaji itu sendiri adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensori seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, imaji visual seolah-olah objek yang dicitrakan dapat kita lihat. Ya, di sini melibatkan penglihatan. Bisa kita lihat setiap kita bertemu gadis kecil. Ada kata bertemu sudah pasti di sini melihat. Imaji auditif seolah-olah objek yang didengar dari sesuatu yang ditulis. Ya. Seolah-olah kita bisa mendengar objek tersebut. Contohnya, ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan. Ada kata ia dengar, yang didengarnya apa? Kepak sayap serta guyur sisa hujan. Berarti di sini auditif melibatkan pendengaran. Yang ketiga, imaji taktil, yaitu memengaruhi perasaan pembaca. Nah, kita setelah membaca puisi tersebut bisa merasa senang, sedih, atau bersemangat, dan sebagainya. Contoh untuk puisinya di sini, kelam dan angin laut mempesiang diriku. Menggigit juga ruang di mana dia yang kuingini. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Nah, seolah-olah di sini kita bisa merasakan sedih ya. Untuk contoh-contohnya bisa dipahami. Yang terakhir ada mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Kata yang mempunyai rujukan berupa objek dan dapat diserap oleh panca indera. Contoh-contohnya dirasakan, dilihat, diraba, dicium, didengar,
Nah, berarti kita membaca kata dilihat. Nah, kita berarti seolah-olah bisa melihatnya. Diraba, seolah-olah bisa merabanya. Atau didengar, seolah-olah mendengarnya. Bisa juga objek lain ya, misalnya bola, seolah-olah kita bisa melihatnya. Contoh-contoh di sini ada besi, kuda, perut bumi, terus surau, dan yang lainnya. Itu saja penjelasannya. Kita lanjutkan ke rima atau ritma. Rima yaitu bunyi-bunyi yang dihasilkan dari kata atau huruf. Nah, rima sendiri dibagi menjadi 8. Ada rima sempurna, tak sempurna, mutlak, terbuka, tertutup, aliterasi, asonansi, dan disonansi. Rima sempurna yaitu persamaan bunyi pada suku kata terakhir. Sementara rima tak sempurna, persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Rima mutlak, persamaan bunyi yang terdapat pada 2 kata atau lebih secara mutlak. Sementara rima terbuka, persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata akhir berupa vokal, tertutup berupa konsonan, sementara aliterasi, persamaan pada awal baris, asonansi, yaitu yang terdapat pada vokal, terdapat pada tengah kata, sementara disonansi, bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Contoh di sini ada rima tak sempurna. Nah, rima tak sempurna pada puisi yang berjudul Menyesal karya Ali Hasyim. Namamu, ibumu yang akan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu. Nah, ini rimanya tidak sempurna ya, berarti tidak sama pada pengulangannya. Sementara rima sempurna, merdeka negeriku, merdeka Indonesiaku. Di sini untuk bunyi akhirnya. Rima mutlak ada tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami. Dia ini mutlak digunakan. Untuk contoh-contoh lain bisa dipelajari dari referensi yang lain atau ditanyakan kepada saya atau kepada guru bahasa Indonesia yang lainnya. Itu saja penjelasan mengenai unsur-unsur membangun dalam sebuah teks puisi. Jika ada yang kurang dipahami atau masih perlu dijelaskan, boleh ditanyakan. Sekian penjelasan hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri lewat prestasi. Sekian dan terima kasih.